السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته، وبعد. عباد الله، تعالوا إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال تعالى في السورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. وقال تعالى في السورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. وقال تعالى في السورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah salat zuhur rahimakumullah. Di antara tabiat manusia, mereka selalu senang jika diberi kabar gembira. Mereka selalu merasa bahagia ketika ada janji-janji yang diberikan Allah mereka dapatkan. Tapi di sisi lain, terkadang kesenangan dan kebahagiaan hati seringkali melupakan kita terhadap bahasa-bahasa sindiran, bahasa-bahasa cercaan yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang ternyata kita sebagai umat sering melakukan hal-hal yang dikritisi dan dicerca oleh Allah tersebut. Kita merasa bahagia, kita merasa senang. Ternyata di balik kesenangan kita banyak cercaan yang mengiringi setiap langkah dan upaya kita untuk mendapatkan kesenangan itu. Dan hal ini banyak sekali diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kupas dalam kajian hari ini tentang beberapa bahasa, beberapa bentuk ungkapan Allah yang mengkritisi seseorang yang telah merasa senang, yang telah merasa bahagia, yang telah merasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Hadirin sedang jamaah zuhur yang berbahagia. Setidaknya jika kita kalkulasikan, jika kita simpulkan, ada beberapa ungkapan yang dalam Al-Quran yang sejatinya kita harus menelaah ungkapan itu untuk introspeksi diri, sehingga kebahagiaan dan keridhaan Allah benar-benar kita raih dan kita dapatkan. Di antara ungkapan yang sering disampaikan, digunakan dalam Al-Quran, bahasa-bahasa cercaan Allah adalah huruf la. La sering kita dapatkan dalam Al-Quran. Ada contohnya, la uqsimu biyaumil qiyamah. Kita hafal ayat itu, kita sering membacanya, tetapi kita melewati ternyata pada huruf la dalam Al-Quran terdapat sesuatu seperti Allah mencerca dan menyindir kita. Ulama bahasa seperti Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Wujuh An-Nadhair fil Nahw
menjelaskan setidaknya huruf la dalam Al-Quran itu memiliki 3 makna. Makna pertama bersifat informatif, hanya menyampaikan informasi tentang sesuatu itu tidak terjadi. Contohnya dalam Al-Quran, la yadkhulunal jannah, ulaika la yadkhulunal jannah. Mereka itu tidak masuk surga. Huruf la dalam ayat ini adalah sifatnya informatif. Allah menyampaikan bahasa atau pembahasan atau informasi bahwa orang kafir tidak masuk surga. Jika huruf la seperti ini hanya bersifat informatif, kita bisa memahami dengan baik. Namun ada la lain yang dalam Al-Quran justru bermakna larangan, yang dalam kitab Nahu dinamakan dengan la an-nahiyah, la yang bersifat larangan, dengan tujuan agar kita tidak melakukan pekerjaan itu. Juga menggunakan la, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu malal yatim, la taqrabu salata wa antum sukara. Juga menggunakan huruf la. Tetapi la di situ adalah sebuah peringatan dari Allah agar kita jangan melakukan pekerjaan yang dilarang itu. Ada lagi bahasa Allah yang di atas dari hal itu, la, juga menggunakan huruf la, tapi sesungguhnya makna la di situ bermakna cercaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, dalam surah Al-Balad, Allah katakan, la uqsimu biyaumil qiyamah. Seakan-akan Allah itu mencerca manusia ini, kenapa dia tidak yakin juga dengan terjadinya hari kiamat? La, kata Allah. Pekerjaan Anda, keyakinan Anda itu salah. La, kata Allah. Uqsimu biyaumil qiyamah. Saya bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka katalah pada surah Al-Qiyamah, katalah pada surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Itu bukan hanya sekedar informatif, bukan hanya sekedar larangan, tetapi Allah mengingatkan kita, seharusnya Anda belajar tentang ini, kata Allah. Seharusnya Anda meyakini hari kiamat. Seharusnya Anda meyakini kemuliaan kota suci Makkah dan Madinah. La uqsimu bihadzal balad. Kata la dalam ayat itu bermakna seakan-akan Allah mengkritisi, seakan-akan Allah mencerca kelalaian kita, seakan-akan kita tidak menganggap hari kiamat itu ada. Seolah-olah kita tidak menganggap kota Makkah dan Madinah itu suci, sehingga kita lebih dominan melakukan tur kemana-mana, tapi tidak pernah singgah menapakkan kaki di tanah suci. Kita rela menghambur-hamburkan uang ke Amerika, ke Turki, kemana-mana, tetapi untuk menginjakkan kaki di hadzal balad, dalam surah Al-Balad, banyak juga kita yang mengatakan, saya belum siap, saya belum siap. Sehingga haji dianggap sesuatu pekerjaan yang berat, padahal Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Hendaknya kita yang berkelebihan harta perhatikan sumpah Allah dalam surah Al-Balad itu. Kita telah dicerca Allah karena uang kita banyak, tapi tidak pernah membersihkan diri dengan mengunjungi tanah suci. La uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bihadzal balad. Huruf la dalam ayat itu adalah ungkapan kritis dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Ada lagi ungkapan-ungkapan kritis yang lain yang sering digunakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Seperti kata wailun. Wailun lil mutaffifin. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita menganggap itu adalah ungkapan sederhana. Bagi hafiz-hafiz Quran, bagi qari-qari Quran, menganggap itu adalah ungkapan sederhana. Sehingga ketika mereka membaca Al-Quran dengan seni dan nagamnya, mereka tidak menekan pada kata itu. Seakan-akan itu hanya bersifat informatif.
Seakan-akan mereka menganggap itu adalah ungkapan-ungkapan ringan, remeh, dan receh. Sehingga dalam memilih nada untuk membaca ayat itu pun tidak tersampaikan maksud dari kata wailun itu. Wail itu bukanlah sekedar bahasa yang ringan. Wailun itu adalah kutukan paling rendah dari Allah Subhanahu wa taala. Kutukan terendah. Bukan sekedar mengkritisi, tapi Allah sudah mengkutuk. Dalam bahasa Minangnya sudah apa ya? Sudah balabih Allah dalam menyampaikan ungkapan. Sudah keras bahasa Allah gitu. Seperti mamak ke kemanakan sampai adik-adik kemanakan, itu adalah wail terhadap kemanakan. Begitu bahasa wail dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar lagu-lagu biasa, bukan hanya rangkaian kata biasa, tapi itu mengandung makna yang sangat dalam, yang sehendaknya orang yang membacanya bisa memasukkan ke dalam hatinya. Saya tidak boleh menjadi orang yang dikutuk Allah seperti ini. Di mana saja kata wail itu ada? Pertama pada surah Al-Mutaffifin. Allah katakan wailul lil mutaffifin. Sungguh sangat kurang ajar, kata Allah, orang-orang yang berdagang curang. Siapa mereka itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jika mereka belanja, jika mereka menginginkan sesuatu dari manusia, dari orang lain, dia minta disempurnakan. Ketika dia yang belanja, dia minta semua timbangan harus disempurnakan. Wa idza kaluhum, tapi ketika giliran dia memberikan kepada manusia, awazanuhum, atau menghitung-hitung hak-hak manusia yang lain, yukhsirun, mereka sering merugikan manusia yang lain. Transaksi seperti ini, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita berlemah lembut ke masyarakat. Seakan-akan kita ingin semua orang memilih kita. Tetapi ketika kita duduk, wa idza kaluhum, ketika kita berkewajiban memenuhi hak rakyat, hak masyarakat, ternyata kita pilih-pilih, tebang pilih. Ini untuk kelompok saya, ini tidak ada haknya. Padahal mereka selalu meminta semua orang mendukung mereka. Itu adalah bentuk transaksi wailul lil mutaffifin yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata wail dalam transaksi seperti ini, transaksi niaga, transaksi jabatan, transaksi politik, semua jika kita ingin orang memenuhi hak kita, sementara kita tidak pernah memikirkan hak semua orang, maka kita adalah kelompok-kelompok yang dikutuk, diwail oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpolitik itu Islami, demokrasi itu Islam, tapi tolong perhatikan, jangan pernah merugikan jika Anda ingin diuntungkan. Jangan pernah merugikan jika Anda ingin diuntungkan. Berbuat sebanyak-banyaknya, insya Allah Anda akan menjadi orang yang paling baik di Sumatera Barat ini. Orang yang paling baik di ranah Minang ini. Jangan ketika meminta Anda lunak gigi daripada lidah. Tapi ketika sudah mendapatkan jabatan, Anda abasa wa tawalla, bermuka masam dan memalingkan wajahnya. Kelak Anda termasuk orang-orang yang diwail oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah zuhur yang berbahagia. Kata wail yang kedua terdapat dalam surah Al-Humazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Kurang ajar sekali, kata Allah, orang yang suka menghibah dan suka mencerca orang di depannya. Humazah artinya menghibah, memburukkan dari belakang. Lumazah artinya terang-terangan menyerang orang di hadapannya. Allah katakan wailun, kurang ajar sekali mereka. Jadi seharusnya kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, kebiasaan menceritakan hal-hal buruk orang lain itu dijauhkan.
apalagi sampai mengkritisi orang di hadapannya, mempermalukan orang di hadapannya. Itu sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan naik dengan baik tanpa harus menginjak orang lain. Silahkan menjadi yang terbaik tanpa harus memburukkan orang lain. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu masih ada dalam diri kita. Surah Al-Humazah, surah Al-Mutaffifin, termasuk surah-surah yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah itu diarahkan kepada kaum-kaum jahiliyah Quraisy yang keras kepala, yang tidak mau diarahkan. Allah sering mengutuk mereka dengan kata-kata wail. Nah, kita Sumatera Barat, jika slogan kita ingin menjadikan negeri kita masyarakat madani, tapi kebiasaan kita masih masyarakat jahili, maka sesungguhnya madani itu jauh dari diri kita. Jangan kotori kota Madinah dengan menisbahkan Sumatera Barat seperti Madinah, tetapi kebiasaan kita masih kaum-kaum jahiliyah. Jangan kotori kesucian kota Madinah dengan kebiasaan-kebiasaan yang curang dan menipu, dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering serang dan menyerang, tidak menciptakan persatuan dan persaudaraan. Madani adalah negeri yang aman sentosa, yang penuh dengan kasih sayang, yang berbuat karena Allah Ta'ala. Mereka tidak berharap jabatan untuk kekayaan mereka, tetapi mereka berbuat untuk sebaik-baiknya untuk semua umat yang ada di lingkungan mereka, baik muslim ataupun kafir. Itulah sebenarnya madani. Tapi jika dalam keseharian kita masih ada sifat-sifat mutaffifin, masih ada sifat-sifat lumazah, menjatuhkan orang lain untuk meninggikan diri kita, masih menciptakan kedustaan-kedustaan, berjanji yang banyak tapi tidak pernah menepati, Allah katakan wailun yauma idzil lil mukadzibin. Orang-orang pendusta pun dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika masih itu kebiasaan kita, sesungguhnya kita masih masyarakat jahili, dan masyarakat madani adalah orang-orang yang terjauh dari sifat-sifat jahiliyah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, ya, sidang jemaah zuhur yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Sumatera Barat akan jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan cara perbaiki diri kita, perbaiki semua kebiasaan kita, jaga lisan kita, luruskan niat kita bersama membangun negeri Ranah Minang. Kita maju bersama, kita bangun bersama. Kita tidak memilah dan memilih, karena kita adalah satu dari puncak Gunung Merapi, kata orang dahulunya. Kesatuan ini yang kita harapkan, karena ketika kita bersatu, Tuhan kita Allah akan selalu bersama kita. Jika kita bercerai-berai, sekalipun kita merasa kita yang benar orang yang salah, kita yang bersih orang yang kotor, kita yang alim orang yang bodoh, sifat itu adalah sifat ketakaburan. Sifat itu adalah sifat kesombongan. Ingat, iblis dahulu adalah ahli ibadah di sorga. Karena kesombongannya saja, iblis itu dikutuk oleh Allah sampai hari akhirat kelak. Semoga kita menjauhi sifat-sifat iblis yang ada dalam diri kita, benar-benar berbuat karena Allah Ta'ala, benar-benar berbuat untuk Ranah Minang tercinta. Si A dan si B adalah saudara kita. Kita berjuang bersama sehingga negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur benar-benar kita dapatkan, dan musibah terjauhkan dari Ranah Minang ini. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.